Tapi yang kita ingin bahas sekarang bagaimana menghadapi fitnah tersebut. Cara menghadapi fitnah tersebut. Ini yang paling penting. Ini tujuan kita membahas kajian kita pada pagi hari ini. Tentu yang pertama adalah berdoa. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berdoa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'awwadhu billahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan." Berlindunglah kalian kepada Allah dari fitnah yang nampak maupun tersembunyi. Maka kita berdoa, "Allahumma inna na'udzubika minal fitani ma dhahara minha wa ma batan." Berdoa, ya Allah, Allahumma inna na'udzubika minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari fitnah yang nampak maupun tersembunyi. Subhanallah. Fitnah ada yang nampak depan, ada yang tersembunyi, kita tidak sadar ternyata fitnah. Halus, seperti kaqita'il lail muzlim, seperti potongan gelap malam yang sangat hitam. Pekat, kita terbawa dalam fitnah tersebut tanpa kita sadari. Serius ketika kita berdoa di sebelum tasyahud, kita berlindung dari 4 perkara. Allahumma inna a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min fitnatil masih dajjal. Ya, aku berlindung kepada Engkau dari fitnah dajjal. Wa a'udzubika min fitnatil mahya, dan aku berlindung kepada Engkau dari fitnah kehidupan. Wa fitnatil mamat, dan aku berlindung kepada Engkau dari fitnah kematian. Seorang berlindung. Ya. Fitnah kehidupan begitu banyak. Fitnah kematian di antaranya kata ulama yaitu fitnah ketika seorang akan meninggal datang syaitan menggoda. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, a'udzubika an yatakhabbatani syaitan indal maut. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari gangguan syaitan ketika aku akan meninggal dunia. Itu di antara fitnah kematian. Ada yang mengatakan fitnah kematian setelah itu di alam barzakh. Tapi intinya kita berlindung kepada fitnah. Kita berdoa benar-benar berlindung kepada fitnah. Ya. Dalam doa juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza aradta bi ibadika fitnatan faqbidni minha ghairu maftun." Ya Allah, jika Kau menghendaki pada hamba-Mu fitnah, ujian-ujian, maka cabutlah nyawaku tanpa terfitnah. Tanpa terfitnah. Doa ini yang paling penting. Ya, kita juga berdoa, "A'udzubika min fitnatil ghina wa fitnatil faqr." Ya, aku berlindung kepada Engkau dari fitnah kekayaan, fitnah kemiskinan. Berdoa, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik." Ada seorang terkenal, seorang ulama, ya, yang sering saya sampaikan kisahnya. Seorang ulama yaitu yang kemudian di akhir hayatnya menjadi ateis, ya. Setelah dia menulis buku-buku tentang bantahan terhadap kekufuran, tentang syirik, membantah Syiah, membantah Rafidhah. Bukunya bagus-bagus. Kemudian di akhir hayat dia berubah. Dia menulis hadhihi hiyal aglal. Buku dia tulis ini adalah belenggu-belenggu. Dia anggap syariat ini belenggu yang membelenggu manusia. Ya, dia ingin seorang terlepas dari belenggu-belenggu tersebut. Subhanallah, tadi di awal hidupnya ulama membantah, kemudian di akhir hidupnya setelah tua malah ateis. Sebagian ulama ditanya, kalau tidak salah Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, kok bisa seperti itu Syekh? Syekh menjawab, bisa jadi dia tidak berdoa kepada Allah untuk mengkokohkan imannya. Lupa berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik. Lupa. Wahai pembolak-balik hati manusia, kokohkan hatiku di atas agamamu. Kita ini di depan kita fitnah banyak sekali. Satu cuplikan bisa membuat kita terkena syubhat. Satu cuplikan kita tonton bisa membuat kita ragu tentang Tuhan. Satu cuplikan nonton kita bisa tertarik dengan yang haram. Jadi hobi nonton ini, hobi nonton anu, bisa. Satu cuplikan kita dengar, klip, kita bisa tertarik, hati kita berubah. Banyak sekali hal yang bisa merubah kita. Tawaran, jabatan bisa membuat kita berubah agama kita. Berlindung kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik. Ini yang pertama, yang paling penting adalah berlindung. Yang kedua, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi dari fitnah. Yang kedua, yaitu adalah menuntut ilmu syar'i. Jangan pernah bosan menuntut ilmu syar'i. Tentu berusaha agar kita tersibukkan dengan ilmu syar'i, belajar bertahap. Al-waqtu kas-sayf illam taqta'uhu qata'at. Waktu itu seperti pedang, jika kau tidak patahkan pedang tersebut, kau akan dipatahkan oleh pedang. Maka kita sibukkan. Illam yushghilka bil khair yushghilka bisyarr. Waktu itu kalau tidak membuat kau sibuk dengan perkara yang baik, kau akan sibuk dengan perkara yang buruk.
Maka sibukkan diri kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Di antaranya untuk ilmu, sibuk bahas ini, apa hukum ini. Tidak apa-apa. Kita cari dunia, kemudian sibuk di antara kesibukan yang buat kita bermanfaat, sibuk dan untuk ilmu, belajar. Belajar nahwu kah, belajar sharaf kah, belajar fikih kah, belajar akidah kah, belajar adab, belajar pokoknya ilmu syar'i. Kemudian yang ketiga, banyak beramal saleh. Tapi jangan ujub. Tadi hadis Nabi, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lail mudhlim. Bersegera kalian beramal saleh sebelum tiba fitnah-fitnah yang seperti potongan-potongan gelap malam yang pekat, yang gelap gulita. Mumpung kita masih sehat, jangan lupa beramal. Kalau punya uang umrah, yang punya uang haji, yang bisa bersedekah, yang punya orang tua berbakti sama orang tua, yang punya kakak adik urus mereka, yang punya keponakan urus mereka. Ya. Sibuk baca Quran, sibuk menghafal Quran, sibuk murajaah. Sibuk cari nafkah, niatkan untuk anak istri, niatkan untuk keluarga. Beramal saleh. Sisakan waktu untuk baca Quran, sisakan waktu salat malam, sisakan waktu zikir pagi petang. Kalau kita enggak menyengajakan diri kita untuk beribadah, kita akan terjebak dengan fitnah. Makanya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya. Beribadah di masa-masa fitnah seperti beribadah kepadaku, seperti berhijrah kepadaku. Kita tahu pahala hijrah sangat besar. Tadi Nabi sudah menjelaskan, inna mi waraikum ayyaman, di belakang kalian akan ada hari-hari as-sabru fihinna kal qabdi 'alal jamr. Bersabar di hari-hari tersebut untuk beribadah kepada Allah, bersabar untuk beribadah kepada Allah seperti memegang bara api. Al-amilu fihinna mithlu ajri 50 rajulan minkum. Siapa yang beramal di hari-hari fitnah tersebut seperti dapat pahala 50 sahabat yang beramal saleh. Kenapa? Kalau sudah fitnah, orang sibuk ingin cari tahu tentang fitnah, ingin baca ini, ingin baca komentar ini, bagaimana bantahannya, bagaimana. Sibuk, lupa ibadah, lupa zikir pagi petang, lupa sholat duha, lupa sholat rawatib, lupa baca Quran, semua dibaca. Di zaman sekarang ini baca berita politik, baca berita artis, baca berita apa macam-macam, cuma Quran yang jadi dibaca. Semua dibaca, semuanya wawasan tahu, wawasan Quran tidak tahu. Cerita sana, cerita sini baca, cerita di Quran dia enggak ngerti. Makanya kita sekarang sebenarnya ya qadarullah kita hidup di zaman seperti ini, tapi pahala kita besar kalau kita beribadah berjuang. Dalam satu hadis meskipun sanadnya dipermasalahkan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi kuburan Baqi, Rasulullah mengatakan yang maknanya kalian tidak mendapati zaman sekarang, kalian sudah bertemu dengan Allah. Nabi bercerita tentang zaman dia. Artinya setelah para sahabat yang meninggal di Baqi, muncul fitnah-fitnah yang muncul di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian apalagi zaman sekarang. Orang-orang tua kita dulu tidak mendapati fitnah yang kita hadapi sekarang ini. Mungkin mereka waktunya berkah, mereka tidak banyak ghibah, tidak banyak namimah, mereka mungkin ngurus anak istri dapat pahala. Kita ini sekarang sosial media membuat kita terjebak dengan berbagai macam dosa. Setiap hari dosa kita bertumpuk, pahala kita terkikis. Kita kejebak. Maka di antara jalan keluar makhraj minal fitan, dari fitnah adalah dengan beramal saleh. Orang sibuk bangga dengan ini sama gitu. Kita sibuk dengan ibadah. Pokoknya saya bilang kalau ada kawan-kawan punya, bikin grup, panggil guru, ngajar ini. Bikin sibuk dengan ada PR-nya. Itulah manfaat. Kemudian di antara jalan untuk selamat dari fitnah adalah berakhlak mulia. Ya, dalam hadis Sahih Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa taji'ul fitanu fa yaqulul muslim hadhi." Datang fitnah, maka seorang muslim akan berkata, "Inilah kebinasaanku. Aku tidak bisa lepas lagi dari fitnah ini. Aku bakalan binasa." Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man ahabba an yuzahza 'anil nar wa udkhilal jannata falta'ti maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu an yuta ilaihi." Kata Nabi SAW, kemudian datang fitnah. Kemudian seorang muslim berkata, inilah kebinasaanku. Kemudian kata Nabi, barang siapa yang ingin diselamatkan dari neraka jahanam dan dimasukkan dalam surga, maka hendaklah kematian menjemputnya dalam kondisi dia beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu an yuta ilaihi. Dan hendaknya dia mensikapi manusia, mensikapi orang lain dengan sikap yang dia suka disikapi kepada dirinya. Itu berakhlak mulia. Kau ingin dihormati, hormati orang lain. Kau ingin dihargai, hargai orang lain. Kau ingin diramahin oleh orang, ramah sama orang. Seperti itu. Ini di antara cara keluar dari fitnah. Karena zaman fitnah orang banyak cepat marah, orang banyak cepat ngamuk, suudzon, macam-macam. Enggak.
hadapi fitnah dengan akhlak yang mulia. Kemudian sabar dan takwa ini jelas ya. Sabar, banyak salat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum syai'a." La yadhurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kalian wa in tasbiru wa tattaqu, kalian beriman, bertakwa, bersabar, maka tipuan mereka tidak akan mencelakakan kalian. Allah berfirman, "Wasta'inu bis sabri was salat." Jangan lupa sabar dan salat. Yang mungkin yang terakhir yang saya sampaikan ya adalah menjauhi, ini yang paling mungkin orang tidak mau, menjauhi areal fitnah. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-sa'idu laman junnibal fitan. Inna as-sa'ida laman junnibal fitan." Sungguhnya orang yang bahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Inna as-sa'ida liman junnibal fitan. Sungguhnya yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Inna as-sa'ida laman junnibal fitan. Laman junnibal fitan. Sungguhnya orang yang bahagia adalah orang yang terjauhkan dari fitnah. Ya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, ya, "Satakunu fitanun," akan muncul fitnah-fitnah. "Al-qa'idu fiha khairun minal qa'im." Yang berduduk lebih baik daripada yang berdiri terkait di fitnah tersebut. "Wal qa'imu fiha khairun minal mashi." Yang berdiri lebih utama daripada yang berjalan dalam fitnah tersebut. "Wal mashi fiha khairun minas sa'i." Yang berjalan masih lebih mending daripada yang berusaha. "Wa man yushrif laha tastashrifu." Siapa yang sibuk mencari fitnah, maka fitnah tersebut akan menggeretnya. Ya, bahaya. Jadi Rasulullah kabarkan dalam fitnah seorang lebih baik tidak usah cari tahu, tidak usah baca-baca, tidak usah kepo, tidak usah browsing, tidak usah. Ada berita ini enggak usah diklik. Nah, kita ini begitu buka fitnah banyak, tinggal kita ngeklik satu-satu. Buka fitnah, ngeklik, lihat komentar semua lengkap. Tidak usah. Mau hati selamat, mau hati bersih, tidak usah. Enggak perlu. Kalau enggak perlu enggak usah dilihat. Semakin berdalam-dalam, semakin terjebak dengan fitnah. Semakin pengen tahu, digeret oleh fitnah tersebut. "Man yushrif laha tastashrifhu." Siapa yang ingin lihat, digeret oleh fitnah tersebut. Ditarik oleh fitnah tersebut. Dalam satu hadis kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, "Bainama nahnu haula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idz dzakara al-fitnah." Ketika kami sedang bersama Nabi sebutkan tentang fitnah. Faqala idza ra'aitumun nasa qad marijat uhuduhum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kondisi fitnah tersebut, yaitu jika kalian melihat manusia telah rusak janji-janji mereka, wa khaffat amanatuhum, dan amanah mereka telah luntur, tidak amanah lagi, wa kanu hakadha wa syabbaka baina asabi, dan mereka seperti ini, carut marut. Kalau kondisi seperti ini carut marut, maka fakumtu ilaihi, kata Abdullah bin Amr bin As, aku pun datang berdiri menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqultu kaifa af'alu inda dzalik, apa yang aku lakukan dalam kondisi demikian wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, "Ilzam baitak." Lazimi rumahmu, lazimilah rumahmu. Terus di rumah, jangan kemana-mana. Wamlik alaika lisanak, jaga lisanmu, jangan dilepas lisanmu. Ya. Wa khudh bima ta'rif, ambillah yang kau tahu, wa da' ma tungkir, dan tinggalkan yang kau tidak tahu. Wa alaika bi amri khassati nafsik, sibuklah dengan privasimu. Wa da'anka amral ammah, dan tinggalkan urusan kebanyakan masyarakat. Ini jalan keluar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilzam baitak, sibuklah dirimu di rumah. Jadi jangan mana-mana, sudah urusan keluarga. Wa mlik alaika, jangan terlalu banyak komentar, sedikit-sedikit komentar, sedikit-sedikit kemudian kasih responnya terlalu cepat. Ada masalah respon. Ada masalah yang muncul berat. Kalau untuk direspon dengan benar, butuh sekelompok ulama duduk berdiskusi, mungkin berhari-hari baru merespon, karena perkaranya berat. Kita di sini tidak ada masalah, semuanya respon. Ustadz juga sangat cepat respon, entah punya ilmu atau tidak, belum orang awam respon. Wamlik alaika lisanak, jangan jaga lisanmu. Wa alaika bi amri khassati nafsik, sibuk dengan privasimu, urus anakmu, urus istrimu, urus usahamu, sudah, urus ayahmu, ibumu, kakakmu, adikmu, sudah. Wa da'anka amral amma, jangan sibuk dengan ada malas urusan-urusan ini, kita sibuk, kita pengen tahu, enggak. Ini kalau ingin selamat dari fitnah-fitnah
Taib, inilah ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan di Malaysia. Semoga dengan sebagian perkara ini kita bisa semakin terjauhkan dari fitnah. Kita waspada. Waktu terus bergulir, umur kita semakin berkurang. Kalau kita terjebak dengan fitnah ini, terjebak sibuk dengan fitnah, akhirnya waktu kita habis. Habis ngurusin fitnah tanpa ada jalan keluar. Hati kita semakin rusak, terlalu banyak omong, terlalu banyak. Akhirnya kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala.